Kalau melihat purpose-nya IPO ya, saya lihat kan memang dari beberapa IPO yang saat ini, ada beberapa yang market kapitalisasi pasarnya, cukup kecil ya, mungkin kalau kita lihat, mungkin di luar, PT Global Niaga yang market cap-nya cukup besar, yang lain kan sebenarnya market cap kecil ya gitu. Jadi, saya rasa sih sebenarnya ya market kita likuiditas kalau kita lihat dari perbankan kan memang, masih cukup ample gitu. Jadi, saya rasa memang, mencari pemodal di IPO ini kan memang cukup menarik ya, gitu. Di tengah, mungkin market kita sebenarnya juga nggak gitu jelek, tapi juga nggak terlalu bagus. Mungkin saatnya, cukup tepat lah ya di akhir tahun ini gitu. Dan kalau saya lihat kan memang, tahun ini memang banyak sekali IPO, jadi saya rasa ini bagus juga untuk tahun 2023 gitu, di mana mungkin, ada ekspektasi perbaikan juga ya di IHSG, walaupun tantangan secara makro masih cukup menantang sih ke depannya. Oke, berarti dapat diartikan masih cukup baik begitu ya Pak Christopher untuk mencari dana segar di, bursa kita ataupun memakai cara IPO untuk mencari dana segar. Tapi kalau kita perhatikan dari sejumlah emiten yang mana juga IPO hingga akhir tahun nanti ada sektor teknologi kesehatan, real estate, sawit, hingga industri plastik. Menurut Anda untuk sektor yang sebetulnya cukup prospektif hingga akhir tahun nanti di sektor yang mana sih? Sebenarnya ya sektornya kan itu bervariatif ya, ada teknologi, dari global, digital niaga, kemudian juga ada kesehatan, kemudian ada properti, kemudian juga ada perkebunan, gitu. Kalau saya lihat kan memang sebenarnya justru yang paling menarik itu kan dari, travel and tourism ya, kalau kita lihat sektornya sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kan ke-capture di global digital niaga gitu, di mana di dalamnya ada tiket.com juga gitu. Jadi kalau tahun depan, masih banyak yang bingung kayak, sektor mana aja yang bisa main gitu ya, balik lagi kita lihat kan tahun ini pertumbuhan turisme sangat kencang dan, pilihan nggak banyak. Nah, ini kebetulan memang kemarin ada Global Digital Niaga juga yang market cap-nya cukup besar, nah bisa menjadi, potensi pilihan, bagi rekan-rekan investor tahun depan. Nah, kemudian kalau untuk sektor medical sebenarnya kesehatan, saya lihat sebenarnya tahun ini bukan menjadi tahun yang baik ya bagi sektor medical gitu, karena kalau kita lihat, secara earnings, secara, Covid juga udah lewat lah ya, di banyak negara, COVID-19 restriction udah diangkat gitu. Jadi, kelihatannya sentimen medical ini sebenarnya lebih ke momentum play sama kita lihat valuasi aja sih dibandingin dengan, secara, tema sektor overall gitu. Kalau kita lihat perkebunan, ya perkebunan yang baru listing kan ini kan market cap-nya sangat kecil ya dibandingin yang udah ada gitu. Jadi saya rasa, iya ini harus menunggu dengan saham-saham, CPO lainnya bangkitnya. Kalau misalnya saham-saham CPO lain tidak bangkit, ya saya rasa ini akan menjadi semakin sulit juga gitu. Karena baik lagi seperti saham perkebunan, nah ini kan erat, korelasinya dengan, harga CPO gitu. Jadi nggak serta-merta, oh company market cap-nya kecil, CPO ini bagus gitu. Jadi ya harus lihat sektor secara overall. Tapi saya lihat ya ini kombinasinya sebenarnya ya masih cukup baik gitu. Dan, bagusnya memang di akhir tahun ini ada, IPO dengan kapitalisasi yang cukup besar gitu, sehingga tahun depan, bisa menjadi pilihan bagi para investor asing atau misalnya para manajemen investasi untuk memilih, investasi tersebut di IPO yang baru ini. Oke, baik. Pak Christopher, tapi melihat juga begitu kondisi IHSG saat ini yang justru riskan sekali terkoreksi, sebetulnya apakah memang tepat untuk IPO di akhir tahun ini? Saya rasa ini balik lagi tergantung keputusan masing-masing manajemen ya, kalau kita ngomongin timing IPO nggak ada yang timing selalu bagus ya di market ya, jadi ini balik lagi pilihan ke manajemen, apakah mereka confident dengan angka 2022 atau prospek pertumbuhannya di 2023. Karena kan kita tahu lah ya, harga saham itu kan bergerak berdasarkan fundamental atau ekspektasi pertumbuhan ke depan gitu. Kalau misalnya dari manajemen yakin bahwa tahun 2023 bisa bertumbuh lebih, pesat dan mereka merasa bahwa valuasinya paling tepat di 2022, ya saya rasa, kenapa kenapa enggak gitu. Apalagi, menjadi tuan rumah sendiri gitu ya di tempat sendiri, ya nggak ada salahnya. Dan kalau kita lihat perkembangan, market di Indonesia kan juga sudah cukup bagus ya, pertumbuhan SID sangat tinggi, kemudian juga, likuiditas perbankan masih sangat baik, kita masih lebih bagus dibandingin dengan negara maju gitu. Jadi saya rasa sebenarnya timing-nya tepat-tepat aja sih, asal, kalau kita mau berinvestasi saham tersebut, kita sudah tahu bahwa apakah prospek ke depannya ini masih cukup bagus, dan kita lihat valuasinya masih relatif murah gitu. Jadi, sebenarnya sah-sah aja dan there is no, perfect timing lah
untuk IPO di market. Oke, there is no perfect timing begitu ya to IPO karena memang kapanpun sebetulnya sama-sama saja, tergantung kinerja dari emiten itu sendiri. Nah, ini Anda mengamati juga untuk sektor teknologi yang mana juga baru diramaikan oleh Beli begitu ataupun Blibli, Anda melihatnya prospeknya akan seperti apa sih? Karena di saat emiten lainnya begitu kebut-kebutan untuk meraih penguatan setinggi-tingginya, Beli justru stagnan saja atau menguat sedikit dan juga bergerak secara konsolidasi. Oke, kalau kita lihat memang, purpose IPO dari Blibli ini kan sebenarnya adalah price discovery ya, pada waktu itu ya gitu. Jadi, selama ini Blibli kan juga nggak pernah, punya shareholder lain ya di luar grup Jarum gitu. Jadi, sebenarnya sih ini kesempatan ya bagi teman-teman atau misalnya investor yang ingin berinvestasi, bahwa dari new shares yang dikeluarkan Blibli ini, ya teman-teman bisa masuk gitu. Karena memang tidak ada exit plan dari investor ya saat, untuk, Blibli gitu. Makanya kalau ditanya kok sahamnya nggak naik banyak ya, balik lagi tidak ada yang exit di harga 450 atau di harga saat ini karena kan memang price discovery-nya di harga di 450 gitu. Jadi kenapa harganya juga segitu aja gitu. Nah, kalau ditanya prospek usaha ya pasti yang tadi saya bilang bahwa tahun depan itu kan tahun tourism ya. Jadi kalau masih bingung sektor apa aja yang bisa dimasukin, sebenarnya kita lihat pent up demand dari travel ini masih cukup besar dan kalau kita ngobrol-ngobrol ke perbankan atau misalnya ke sektor-sektor yang lain kan memang ini travel spending menjadi salah satu, bisa dibilang pilihan konsumsi tahun depan ya. Jadi ya travel spending itu kan sebenarnya nggak kenal resesi ya. Jadi, mungkin ada pengurangan tapi balik lagi kita kan baru keluar COVID-19 ya. Jadi ada ekspektasi, travel boom yang sangat luar biasa di tahun 2023 dan di dalam, PT Global Digital Niaga ini kan ada tiket.com gitu. Jadi inilah salah satu alasan kenapa manajemen juga cukup percaya untuk IPO di akhir tahun ini